Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam mata kuliah membahas kitab usul fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi usul fikih dari sisi bahwasanya usul fikih menjadi suatu ilmu tersendiri. Lalu kemudian kita juga membahas mengenai aqsamul kalam, bahwasanya kalam itu ada amr, ada nahi, terus ada khobar, ada insya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang itu. Kita juga sudah membahas mengenai bab-bab usul fikih, tema-tema yang dibahas dalam usul fikih itu apa aja. Nah, maka sekarang kita akan membahas mengenai pembagian kalam yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya usul fikih itu kan cara atau metode untuk memahami syariat. Salah satu cara untuk memahami syariat adalah memahami dari sudut pandang bahasa. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teori kebahasaan yang ada di dalam usul fikih, yaitu mengenai hakikat dan majaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharaini amin. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain, yanqasimu, terbagi juga apa? Al-kalam, yanqasimul kalamu ila haqiqatin wa majazin. Kalam itu terbagi menjadi hakikat dan juga majaz. Apa itu hakikat? Apa itu majaz? Fal haqiqatu, hakikat itu adalah lafaz. Ya, sesuatu, maksudnya lafaz. Ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Suatu lafaz yang tetap dalam penggunaannya sesuai dengan tujuan kata itu dibuat. Jadi suatu lafaz yang tetap penggunaannya dalam makna yang memang kata itu dibuat untuk itu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, kepala. Kepala dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menunjukkan anggota tubuh yang berada di atas ini. Nah, itu adalah hakikat. Sedangkan nanti ketika kita udah membahas mengenai kepala sekolah, itu kan berarti bukan ini maksudnya. Bukan ini. Nah, itu adalah majaz gitu. Sedangkan hakikat adalah ketika maknanya, ketika lafaz tersebut digunakan untuk makna yang memang makna itu dibuat, ya, yang memang kata itu dibuat untuk makna ini. Contoh yang lain, tangan. Kita punya anggota tubuh, terus kita menamai anggota-anggota tubuh itu dengan makna, dengan satu lafaz, yaitu kalau ini tangan, ini kaki, ini hidung. Nah, begitu. Itu adalah hakikat. Tapi hakikat dengan definisi pertama, yang mana lafaz tersebut tetap penggunaannya sesuai dengan tujuan awal dia digunakan untuk makna tersebut. Sedangkan hakikat dengan definisi kedua adalah mastu'mila, lafaz yang digunakan fi mastalaha alaihi minal mukhatabah. Lafaz yang digunakan untuk mengistilahkan sesuatu di dalam mukhatabah, di dalam pembicaraan, di dalam mukhatabah yang ngobrol gitu, pembicaraan. Wa in lam yabqa, meskipun tidak tetap ala maudhu'ihi, sebagaimana kata tersebut awalnya dimaksudkan. Kalau tadi kan yang kita bahas adalah kepala, kepala maksudnya adalah untuk ini gitu. Kalau di sini boleh mencontohkan adalah kas-shalah, seperti kata salat. Kata salat fil hay'atil makhsusati. Kata salat yang digunakan untuk ritual yang khusus, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kata salat tersebut itu menjadi hakikat, bukan lagi menjadi majaz. Nah, fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi. Karena kata salat itu lam yabqa, tidak lagi tetap ala mawdu'ihi al-lughawi. Tidak lagi tetap pada tujuan yang dia dibuat kata tersebut secara bahasa. Kata tersebut secara bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin. Doa bi khair, doa untuk kebaikan. Namun
digunakan oleh syariat untuk menamai, mengistilahkan ritual sholat itu, ya ritual yang dari awalnya adalah takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu meskipun sudah tidak lagi mengambil makna yang lughawi, tapi tetap saja ini adalah kata hakikat. Contoh yang lain, wadabah. Dabah itu secara bahasa dia adalah segala macam hewan yang melata. Termasuk juga manusia yang berjalan di atas bumi itu juga disebut dengan dabah. Namun, pada istilahnya kemudian kata dabah itu diambil untuk menamai, mengistilahkan suatu hal, yaitu lizatil arba'i. Hanya untuk menamai hewan-hewan yang kakinya 4 saja. Kal himari, seperti contohnya di sini adalah himar, adalah keledai. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi. Sesungguhnya kata dabah tadi lam yabqa ala mawdu'ihi. Tidak lagi tetap pada tujuan utama dia dibuat kata tersebut. Untuk makna ini, tapi diambil untuk makna lain. Bahwa kullu ma yadubbu alal ard. Jadi makna asal dari dabah itu adalah kullu ma yadubbu alal ard. Segala sesuatu yang berjalan di atas bumi. Itu dabah. Lalu kemudian kata tersebut digunakan untuk definisi yang lain. Namun definisi ini karena itu digunakan dalam perkataan, pembicaraan hingga akhirnya makna yang kedua ini tetap menjadi makna hakikat, bukan makna majaz. Gitu. Karena nanti di bawah kita akan membahas bahwasanya kata hakikat itu setidaknya ada 3. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Akan kita bahas setelah ini. Terus kemudian, ini yang pertama, definisi hakikat. Lalu yang kedua adalah definisi majaz. Apa itu? Wal majazu, sedangkan majaz itu adalah ma tajawwaza. Lafaz yang nyebrang. Ai ta'adda bihi, ya yang melampaui batas, melewati batasnya. Ma jawwaza an maudu'ihi, dari tujuan utama dia dibuat. Makna tadi saya bilang kepala itu orang menggunakan kata kepala untuk menamai organ ini. Terus kemudian kata kepala itu akhirnya nyebrang dari makna ini kepada makna lain menjadi kepala sekolah. Gitu. Nah, hadza 'alal ma'nal awwali lil haqiqati. Ini jika kita bandingkan antara hakikat dengan definisi yang pertama. Seperti tadi saya katakan, hakikat ada 2 definisi. Yang pertama hakikat ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi, terus yang kedua mastu'mila fi mastalah 'alal minal mukhatabah. Tuh. Nah, wa ila tsani mastu'mila fi ghairi mastalaha 'alaihi minal mukhatabah. Berarti kata majaz juga di sini memiliki 2 definisi. Definisi yang pertama adalah lafaz yang nyebrang, yang melewati makna yang dari awal dia ditujukan tersebut. Makna ini nggak dipakai, dia nyebrang ke makna yang lain. Terus yang kedua, mastu'mila, definisi yang kedua adalah mastu'mila, lafaz yang digunakan fi ghairi mastalaha alaihi minal mukhatabah, untuk makna lain yang tidak digunakan di dalam mukhatabah, di dalam pembicaraan sehari-hari. Gitu. Contohnya akan kita bahas nanti di bawah. Nah, sekarang kemudian kita akan membahas mengenai ragam lafaz hakikat. Fal haqiqatu, lafaz hakikat itu imma lughawiyatan, bisa hakikat lughawiyah, imma syar'iyah atau hakikat syar'iyah, wa imma urfiyah, dan juga bisa jadi lafaz hakikah urfiyah. Jadi ada 3 jenis kata hakikat: hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat urfiyah. Definisinya apa? Lughawiyah itu, wal haqiqatu imma lughawiyatun. Lughawiyah itu adalah bi'an wada'aha ahlul lughati. Adalah kata yang maknanya ditentukan oleh ahli bahasa. Makna bi'an wada'aha, yang ditetapkan, yang menetapkan maknanya itu adalah ahlul lughah, ahli bahasa.
Contohnya para ahli bahasa mengistilahkan dengan kal asadi. Contohnya seperti asad. Asad itu singa gitu. Singa itu lil hayawanil muftaris. Singa digunakan untuk makna hayawan muftaris, hewan buas. Ya, hewan buas yang kita tahu itu. Itu hakikat lugawiyah. Sedangkan hakikat syar'iyah wa imma syar'iyyatun bi an wada'aha syari'u. Yang menentukan maknanya adalah syariat. Contohnya kas salati, seperti kata salat yang digunakan untuk lil ibadatil makhsusati, untuk ritual ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu hakikat syar'iyah. Yang ketiga adalah wa imma urfiyatun, sedangkan makna hakikat urfiyah bi an wada'aha ahlul urfi al-am. Seperti atau contohnya seperti kata yang maknanya ditentukan oleh ahli urf, oleh masyarakat, oleh budaya yang umum di dalam wilayah tersebut atau dalam penggunaan kata tersebut. Contohnya kadabah, seperti kata dabah yang digunakan untuk makna lizatil arba'i, untuk makna hewan yang memiliki kakinya 4, kal himari, seperti himar. Wahia lugotan, padahal pada dasarnya kata dabah itu secara bahasa aslinya adalah likulli ma yadubu alal ardi, untuk menyebutkan segala hewan, semua hewan yang berjalan di atas muka bumi. Mau dia kakinya 2, kakinya 4, kakinya 1000, atau ular, itu juga disebut dengan dabah secara bahasa. Namun kemudian uraf orang akhirnya menjadikan mana itu sebagai mana yang lain. Contoh gini lagi lah, korek, bukan, odol. Odol itu kan sebenarnya adalah makna merek, satu merek odol namanya. Satu merek pasta gigi di zaman zaman Belanda dulu, ininya odol, mereknya odol. Tapi kemudian sudah menjadi uraf di kalangan kita di Indonesia bahwasanya odol itu, kata odol digunakan untuk pasta gigi. Sampai akhirnya kita nggak tahu ternyata odol itu asalnya adalah satu merek odol. Tuh, kan banyak banyak yang seperti itu. Mungkin di wilayah lain seperti motor disebutnya Honda. Honda itu kan awalnya merek. Tujuan awal kata Honda digunakan adalah untuk dijadikan merek motor. Tapi kemudian di wilayah tertentu orang menyebut motor itu ya Honda, terserah mau mereknya apa, Yamaha atau bener-bener Honda atau Wuling atau apa, pokoknya mereka nyebut itu Honda. Nah, itu kira-kira kata yang berubah oleh uruf am, oleh budaya masyarakat secara umum. Umum di sini nggak harus satu dunia, tapi ya pokoknya satu wilayah tersebut. Gitu. Ini yang ditentukan oleh uruf yang am, uruf yang secara umum. Tapi bisa juga kata tersebut digunakan oleh uruf yang khos. Uruf yang khos, jadi hanya sebagian kalangan saja. Contohnya yang beliau contohkan di sini adalah kal fa'ili. Seperti kata fa'il. Kata fa'il dalam bahasa Arab aslinya adalah orang yang melakukan. Tuh. Tapi kata fa'il digunakan oleh para ahli bahasa, para ahli nahwu untuk menyebutkan lil ismil marfu'i indan nuhat gitu. Lil ismil marfu'. Kata fa'il akhirnya kata itu diambil untuk menyebutkan suatu isim yang marfu'. Indan nuhat, menurut para ahli nahwu. Gitu. Jadi kalau yang urful am itu adalah masyarakat secara umum menggunakan kata tersebut, sedangkan al-urf al-khos di sini adalah sebagian masyarakat menggunakan makna kata tersebut untuk makna yang khusus. Tapi masyarakat secara umum tetap menggunakan makna yang umumnya, makna yang asalnya. Sedangkan untuk sebagian kalangan ini, mereka menjadikan kata tersebut dengan makna yang baru.
Seperti kalau misalkan kita dalam cabang ilmu tertentu, kadang-kadang bisa berbeda antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lain. Kalau misalkan teman-teman ada yang pernah belajar ekonomi, kata agregat di dalam ekonomi itu berbeda dengan kata agregat dalam sepak bola. Katanya sama, agregat. Tapi penggunaan kata agregat di permainan sepak bola dengan agregat di ekonomi, khususnya ekonomi makro, nah itu ternyata berbeda. Nah gitu. Efeknya nanti kalau misalkan kita nggak tahu huruf yang biasa digunakan oleh mereka, maka kita jadi bingung. Kadang-kadang kita orang fikih, teman-teman PMH orang-orang fikih. Tapi ketika kita mempelajari ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan, kadang-kadang ada istilah yang memang agak nggak nyambung, yang kita tidak pahami, ya karena beda istilahnya. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan uruf khos, sebagian masyarakat tertentu saja. Gitu. Nah, wahada taksim mashin ala ta'rif as-sani lil haqiqah dunal awal. Jadi taksim di sini haqiqah, ada lugawiyah, ada syar'iyah, ada urfiyah di sini. Itu adalah mashin ala ta'rif as-sani lil haqiqah. Itu berjalannya hanya jika kita menggunakan definisi yang kedua dari kata hakikat, yaitu yang tadi ini mastu'mila fi mustalaha alaihil mukhatabah minal mukhatabah. Tuh. Dunal awal al-qasir ala lughawiyah. Tidak seperti yang pertama, karena hakikat yang pertama adalah maksudnya adalah hakikat lughawiyah. Karena hakikat syariah itu nggak masuk ke situ. Gitu. Jadi kalau dengan definisi yang kedua, pokoknya kan lafaz yang memang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari di konteks tersebut. Nah, hakikat itu nanti menjadi ragam lughawiyah atau syariah atau rufiyah. Tapi kalau hakikat dengan definisi yang pertama, fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi, berarti jika kita gunakan definisi yang pertama, kata solat digunakan untuk makna yang lain itu berarti majaz. Jika kita menggunakan definisi yang pertama, maka di sini boleh menyatakan wahada taksim, pembagian yang tiga ini, lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah ini, mashin ala ta'rif asani, itu dilandasi atas definisi hakikat yang kedua, bukan yang pertama. Karena yang pertama itu hanya membahas hakikat lughawiyah saja. Nah, itu titik. Itu tadi pembagian mengenai hakikat. Lalu kemudian sekarang mengenai majaz. Wal majazu, sedangkan majaz itu apa? Bagaimana pembagiannya? Imma ayyakuna bi ziyadatin. Majaz itu kadang-kadang bisa ditambahi. Jadi menjadi majaz karena ada tambahan. Au nuksonin, atau ada pengurangan. Penambahan kata atau pengurangan kata. Au naklin, atau pemindahan makna dari kata. Awalnya maknanya itu, tapi kemudian digeser sedikit. Au isti'arotin, isti'aroh di sini secara bahasa artinya minjem, tapi secara istilah nanti maksudnya adalah menggunakan tasbih, menggunakan perumpamaan. Gitu. Contohnya, fal majazu biziyadati, contoh majaz dengan tambahan kata adalah mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ka itu. Ka itu di sini adalah tambahan. Karena ka itu artinya kan misl. Kalau misalkan di situ ada dua misl gitu. Laisa mislu mislihi syai'un, nanti jadi kacau. Karena di sini fal kafu zaidatun. Huruf kaf ini adalah tambahan. Nggak bisa kita menyatakan kata kaf di sini bukan tambahan. Kenapa? Wa illa fahiya bimakna misl. Karena kaf itu maknanya misl. Fayakunu lahu ta'ala mislun wa huwa muhal. Kalau misalkan kita gunakan kata kaf di sini,
maka nanti akhirnya Allah itu memiliki misal gitu. Kan maknanya menjadi seperti ini. Tidak ada yang serupa dengan yang serupa dengannya. Berarti ada yang serupa dengannya gitu. Laisa mislu mislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu. Gitu. Laisa kamislihi syai', maka kaf di sini adalah kaf zaidah, tambahan yang tidak memiliki arti. Karena kalau diartikan nanti bisa menjadi kacau maknanya hingga akhirnya menunjukkan Allah itu memiliki persamaan. Ada yang menyerupainya. Wa huwa muhal, dan itu mustahil. Nah, wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu. Padahal maksud dari Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai' itu adalah nafyul misal. Penafian peniadaan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi majaz bin biziyadah, majaz dengan adanya tambahan. Sedangkan majaz bin nuqsan, majaz yang dengan pengurangan kata, itu contohnya mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryata ai ahlal qaryati. Tanyalah kepada qaryah. Qaryah itu apa? Qaryah itu desa. Masa kita bertanya kepada desa? Desa kan tempat. Nggak bisa kita tanya. Yang kita tanya pasti orangnya gitu. Jadi ketika Allah menyatakan was'alil qaryah, maksudnya itu was'al ahlal qaryah. Tuh. Jadi kata ahlun di situ sengaja dihilangin. Nah, ini salah satu bentuk majaz. Tuh. Wa qaruba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira bi annahu istu'mila nafyu mithlil mithli fi nafyil mithli. Wa qaruba, dan telah dekat. Sidku hampir benar berarti. Sidku itu kan benar. Wa qaruba, dan hampir benar. Ta'rifil majazi, definisi majaz ala ma dzukir yang sudah dijelaskan di awal di atas ini. Yang ini tajawwaza an mawdu'ihi itu. Ala ma dzukir bi annahu istu'mila nafyu mithlil mithli. Lafaz laisa kamislihi syai' itu artinya adalah nafyu mislil misli, peniadaan hal yang serupa dengan hal yang serupa dari Allah Subhanahu wa taala. Gini, kalau mislullah gitu, seperti Allah, kalau mislillah, hal yang seperti dengan seperti Allah gitu. Jadi lafaz laisa kamislihi syai' yang awalnya adalah tidak ada yang serupa dengan Allah, akhirnya itu digunakan fi nafyil misli, digunakan untuk meniadakan yang serupa dengan Allah. Jadi bukan meniadakan yang ini, tapi memang meniadakan yang serupanya. Gitu. Jadi makna ini tadinya di sini diambil untuk ke sini. Gitu. Wasu'alil qaryati, dan juga wastu'mila su'alul qaryati, dan juga digunakan kalimat bertanya kepada desa untuk yang dimaksudkan adalah fi su'ali ahliha, untuk menyatakan bertanya kepada masyarakat yang ada di desa tersebut, kepada orangnya, bukan kepada desanya. Jadi secara harfiahnya tulisannya adalah tanyalah kepada desa, tapi maksudnya bukan itu, tapi maksudnya adalah makna lain, yaitu tanyalah kepada orang desa. Itu. Ini tadi majaz bin ziyadah, terus kemudian majaz bin nuqsan. Sekarang ada al-majazu bin naqli. Majaz yang memindahkan makna. Contohnya kal ghaiti, seperti al-ghaid itu fima yakhruju minal insan. Al-ghaid itu digunakan untuk mengistilahkan suatu hal yang keluar dari tubuh manusia.
ya buang air besar itu. Nah, nukila alaihi, dipindahkan kepada makna ini, ya kan? Kata ghaid itu dipindahkan kepada makna yang ini, an haqiqatihi, dari lafaz hakikatnya, makna hakikatnya. Wahia al makanul mutmainnu minal ardi tuqda fihil hajatu. Nah, jadi kata ghaid awalnya itu digunakan untuk menamai WC-nya. WC jongkok, al makanul mutmain minal ard, tempat yang tetap di tanah, tuqda fihil hajah, yang mana disitulah orang-orang membuang hajat mereka. Tuh. Namun kemudian itu digeserkan maknanya dari tadinya tempat kepada yang keluar dari tubuh manusianya. Bahaitsu la yatabadaru minhu urfan illal kharij. Karena yang ketika membahas hal itu, tempat itu, yang terbayang di kepala adalah ya hubungannya antara tempat itu dengan yang keluar dari tubuh manusia masuk ke dalam situ. Hingga akhirnya kata ghaid ini maknanya digeserkan dari sini ke atas. Dari tadinya tempat kepada hal yang keluar dari tubuh manusia. Itu adalah majaz bin naql, majaz dengan memindahkan makna. Lalu kemudian yang terakhir adalah wal majazu bil isti'arati. Majaz dengan isti'arah. Isti'arah ini istilah dalam balaghah. Majaz dengan isti'arah gitu, atau tasbih. Gitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jidarun yuridu ayyan qadda. Jidarun itu ini tembok. Tembok yurid artinya mau, ayyan qadda, mau jatuh, mau rubuh gitu. Di sini Allah menggunakan redaksi yuridu, aroda yuridu, yang artinya mau. Irodah itu kan kemauan diri sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika dinding itu mau jatuh, apakah dia jatuh karena dia ingin jatuh? Bukan kan? Karena dia benda mati, dia nggak mungkin punya keinginan. Tuh. Maka di sini Allah menggunakan, kalau istilah bahasa Indonesia itu majas personifikasi. Majas personifikasi ketika kata yang biasa digunakan untuk orang, terus kemudian kata tersebut digunakan untuk benda. Jadi jidaron, tembok ini yang mau roboh. Yan qadha ay yasqutu. Yan qad itu artinya yaskut. Nah, di sini Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan fasyubbiha mailuhu, miringnya mailuhu, mailul jidar, miringnya si tembok yang hampir jatuh ini diistilahkan, diibaratkan seolah-olah dengan iradatus sukut, dia itu memang mau roboh. Allati hiya min sifatil hayy. Iradah itu adalah termasuk dari sifatul hayy, sifat yang hidup, bukan dunal jamad, bukan sifat yang mati. Ini punya HP, apakah HP ini punya kemauan? Enggak, HP ini tidak memiliki iradah. Yang punya iradah adalah kita gitu. Cuma kadang-kadang kita menggunakan ini HP kayaknya mau mati deh gitu. Bukan HP-nya yang mau mati, tapi untuk menunjukkan maksudnya ini seolah-olah dekat kepada mati itu. Ini baterainya habis, mau mati. HP-nya mau mati nih. Bukan dia yang mau mati. Kan beda. Si fulan mau mati, itu keinginan mati dalam dirinya. Kalau ini kan berarti bukan keinginan mati dalam dirinya. Karena emang dia dekat dengan bentar lagi baterai habis, dia akan mati. Gitu kira-kira. Nah, wal majazul mabniyu ala tashbihi, maka majaz yang didasari atas tashbih semacam ini itu yusamma isti'aratan, itu disebut dengan isti'arah. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai perbedaan atau pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz. Ini adalah pembahasan balaghah sebenarnya, namun karena usul fikih juga
menggunakan teori-teori kebahasaan untuk memahami syariat, hingga akhirnya teori-teori kebahasaan juga dibahas di dalam usul fikih. Jadi saya juga dulu ingat ketika dulu pernah belajar usul fikih dan juga belajar balaghah. Membahasnya hal yang sama tentang amr. Amr itu maknanya apa aja, terus kemudian nahi maknanya apa aja. Di usul fikih ada, ternyata di balaghah juga ada. Karena memang landasan ilmu usul fikih itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam, yang mana nanti akan membahas mengenai siapa itu hakim, la hukma ilallah gitu kan. Siapa yang berhak untuk menentukan hukum. Terus kemudian Rasul ini, kenapa dia menjadi Rasul, atas dasar apa? Kenapa kita harus ikut kepada Rasulullah SAW? Kenapa bukan kepada orang lain? Kenapa ketika Rasul itu ngaku jadi Nabi, orang percaya dan kita harus ikut. Tapi seperti Ahmad Musodek, dia menjadi Nabi, kita nggak boleh percaya. Kenapa? Padahal sama-sama klaim. Rasul mengklaim, Ahmad Musodek mengklaim. Kenapa yang ini klaimnya diterima, yang ini nggak diterima? Nah, itu kan pembahasan ilmu tauhid, pembahasan ilmu kalam. Jadi landasan usul fikih pertama adalah itu. Yang kedua landasannya adalah bahasa Arab. Sehingga di dalam usul fikih akan membahas teori-teori bahasa Arab. Yang ketiga, landasan usul fikih adalah hukum, ya, hukum fikih. Karena usul fikih, contoh-contohnya nanti pasti akan diambil dari fikih. Gitulah kira-kira. Itu kira-kira yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kurang jelas penjelasannya, teman-teman bisa bertanya baik langsung kepada saya melalui WhatsApp atau misalkan bisa dituliskan di kolom komentar. Begitu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.